Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Akibat roda lepas, sebuah pikap bermuatan buah-buahan terguling dan nyaris menimpa rumah warga di Lampung Tengah. Rumah seorang anggota DPRD di Lampung Tengah rusak diserang rombongan orang tidak dikenal. Harga wortel dan sayur mayur di Lampung Timur kian melambung. Harga wortel melambung tinggi. Pantauan di Pasar Pugung Raharjo, Lampung Timur, Rabu pagi, harga wortel tembus Rp20.000 per kilogram. Harga tersebut naik 100% dibanding pekan lalu yang masih di kisaran Rp10.000 per kilogram. Menurut pedagang, tidak hanya wortel, namun juga harga cabai juga mulai merangkak naik. Harga cabai merah yang semula Rp45.000 kini jadi Rp60.000 per kilogram. Lalu harga cabai rawit yang sebelumnya Rp25.000 kini jadi Rp40.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sayur mayur diperkirakan akibat permintaan pasar yang tinggi. Selain dijual di pasar, permintaan sayur mayur juga kini banyak untuk memenuhi kebutuhan dapur makanan bergizi gratis atau MBG. Pengaruh Pak, pengaruh. MBG? Iya, pengaruh. Wortel ini tadinya cuma Rp12.000 Pak, yang bisa naik 20 karena pengaruh MBG Pak. MBG? Kan mereka membutuhkan ini banyak banget toh Pak. Jadi di pasar langka gitu. Jadi langka Bu ya? Iya, jadi harganya dinaikin. Harga ini berapa sih Bu wortel Bu? 24. Sebelumnya kena berapa Bu? Biasanya Rp12.000. Kenaik Bu ya? Kenapa Bu naik? Apa dampak dari MBG apa seperti apa Bu? Aku nggak tahu, dari sananya naik, ya udah ikut naik. Katanya Kalau sih iya, tapi yang arah merata. sejak kapan naik Bu? Udah berapa? Sebulan ya? Kenaikan harga sayur mayur dikeluhkan para pembeli. Mereka mengurangi pembelian sayur mayur untuk menekan pengeluaran dan berharap harga sayur bisa segera kembali turun. Rp40.000. 40. Naik daun. Naik Bu ya? Iya. Sebelumnya berapa Bu? Ibu beli ini untuk di rumah apa jual lagi Bu? Meski mengalami kenaikan harga, namun stok sayur mayur di pasar masih melimpah. Para pedagang juga menyatakan sejauh ini pasokan dari agen masih lancar. Asep Syaifullah melaporkan dari Lampung Timur. Untuk mencegah wabah demam berdarah Dengue, Dinas Kesehatan Bandar Lampung mulai meningkatkan pengasapan atau fogging di permukiman. Fogging dilakukan oleh petugas puskesmas yang bekerja sama dengan aparatur kelurahan. Fogging bertujuan membunuh nyamuk dewasa, sedangkan untuk jentik-jentik nyamuk dicegah dengan pola hidup bersih, seperti tidak membiarkan adanya genangan air hujan di sekitar rumah. Pada fogging yang digencarkan, petugas tidak hanya menyasar dalam rumah warga saja, namun juga dilakukan di lokasi yang dicurigai sebagai tempat berkembangbiaknya nyamuk demam berdarah, seperti drainase dan pekarangan kosong di belakang rumah. Jadi fogging massal ini dilakukan serentak nih dalam rangka untuk membunuh nyamuk dewasa. Tetapi kan kalau hanya nyamuk dewasa yang menjadi sasarannya, jentik ini kalau nggak kita hilangkan juga jentik ini akan menjadi nyamuk dewasa. Makanya selain fogging massal juga dilakukan pemberantasan sarang nyamuk. Jadi menguras, menimbun, memberi pupuk abate. Ya, memberikan abate ini salah satu upaya untuk memutus mata rantai perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Bandar Lampung, terdapat 6 kecamatan yang masuk sebagai wilayah endemik DBD, di antaranya Kecamatan Kedaton, Tanjung Senang, Sukarame, Raja Basah, Tanjung Karang Pusat, dan Panjang. Jumlah warga di daerah tersebut yang terserang demam berdarah Dengue pada bulan ini rata-rata lebih dari 5 orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.
Kebutuhan stok darah di Lampung sangat tinggi, mencapai 5.000 kantong per bulan. Palang Merah Indonesia Lampung mencatat tingginya kebutuhan darah karena terdapat sekitar 110 pasien penderita penyakit talasemia atau kelainan darah yang terintegrasi untuk transfusi darah setiap bulan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Jumlah tersebut belum lagi ditambah dengan kebutuhan pasien kronis lainnya. Palang Merah Indonesia dan Dinas Kesehatan kini terus berusaha menambah stok darah. Di antaranya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Bandar Lampung pada Rabu pagi yang menggelar donor darah di kantor Wali Kota Bandar Lampung dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional. Peserta donor darah para pegawai dan ditargetkan bisa mendapatkan 250 kantong darah. Dalam rangka ketersediaan darah di PMI. Ya. Untuk hari ini target kita berapa Pak Kadis sekitar gitu? Target di donor darah ini kita 250 kantong. Harapannya target ini tercapai sehingga ketersediaan darah di PMI ini bisa tersedia. Ini sasaran yang mau kita ini pegawai dulu kah atau masyarakat umum juga bisa kesini Pak Kadis? Jadi sasarannya pertama adalah pegawai di lingkungan Pemprov Kota Bandar Lampung, kemudian juga instansi kesehatan ya dari puskesmas, kemudian juga rumah sakit, kemudian juga klinik baik itu pemerintah maupun swasta, serta juga masyarakat umum. Stok darah di PMI Lampung saat ini lebih dari 20.000 kantong yang diperkirakan cukup hingga beberapa bulan ke depan. Petugas PMI dan Dinas Kesehatan mengimbau warga tidak takut donor darah sebab baik untuk kesehatan dan bisa membantu pasien yang membutuhkannya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.